Kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tutup mata, tundukkan kepala. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus yang baik. Hari ini kami masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kami masuk dalam perkenanan Tuhan lagi. Hari ini kami mau bersekutu dengan Tuhan. Hari ini kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Engkau sudah menyertai hari-hari kami di dalam nama Yesus. Engkau memberikan kami sukacita sepanjang kami melewati hari-hari kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang baik yang sudah memelihara hidup kami dengan luar biasa. Kami tidak pernah berkekurangan dengan kasih kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan sukacita. Bahkan apapun yang terjadi, mungkin saat-saat ini kami dalam himpitan, dalam masalah, dalam proses hidup, tapi kami percaya kami punya Allah yang besar dari semuanya itu. Dan hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan, karena kami keluar lebih daripada pemenang. Dan apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Kami mendudukkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, oh
kirimu. Katakan, aku sangat diberkati hari ini. Amin. Amin. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah yang sempurna bagi kami. Engkau terlalu hebat bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Engkaulah perisaiku,
diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengar apa yang mau Tuhan sampaikan melalui firman-Mu dan juga Voice of Pentecost. Biarlah kami diberikan tema yang baru, kekuatan yang baru. Sebab firman-Mu memberikan kami kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga. Kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih?
Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang perumpamaan 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Betul? Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya. Ya, coba kita baca sebentar ya, kita lihat di Matius 25 ya, ayat 1 sampai 13. Maksud saya Bapak Ibu nanti catat sendiri, tapi saya tidak akan bacakan karena waktunya sangat-sangat cepat ya. Di sini poin yang saya mau garis bawahi untuk Bapak Ibu mengerti ya. Di sana di ayat 3 ada gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Di ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Di ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Di poin 13, ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kami tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi penekanan saya ya, saya ambil di ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, kenapa 5 gadis bodoh itu terjadi menimpa dirinya? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan. Mungkin secara jasmanian maka dikatakan nih, waktu mereka menunggu ya di ayat 5, tetapi karena mereka mempelai lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Nah, kata semua berbicara yang bodoh dan bijak semua ngantuk. Berbicara ini berarti
Ngantuk yang di ayat 5 ini berbeda dengan ngantuknya yang tidak menjadi bahwa 5 gadis bodoh itu tidak membawa persediaan minyak. Yang di ayat 5 ini karena jasmani. Kita sebagai manusia harus tidur, betul? Kalau tidurnya kurang pun kita bisa menjadi orang yang sensitif, mudah marah, ya, badan juga lemah, pikiran juga kacau, ya kan? Lah, jadi di ayat 5 itu adalah wajar bahwa semua orang pasti harus tidur yang cukup. Tapi kenapa dia tetap menjadi bodoh? Oleh karena dia tidak membawa persediaan minyak. Ini yang perlu Bapak Ibu dan saya pertanyakan. Kenapa? Apakah 5 gadis bodoh itu tidak mengerti firman Tuhan? No. Ini berbicara gereja atau jemaat yang hadir pada hari ini. Kita tidak tahu pada saatnya nanti Tuhan Yesus datang, mungkin di antara kita ada termasuk menjadi 5 gadis bodoh. Saya sih amit-amit, saya berdoa semua jemaat duta permai semuanya menjadi gadis bijaksana. Tapi semua ini tergantung dari apa? Pilihan. Saya mau menjadi gadis bijak, nanti syaratannya harus bagaimana? Kalau saya mau tetap menjadi 5 gadis bodoh, monggo, risiko ditanggung penumpang. Lah, jadi ternyata kenapa dia mesti menjadi bodoh? Saya menemukan ayat di Wahyu 3 ayat 1b, ya. Wahyu 3 ayat 1b yang di sana dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Mati berbicara ini lebih daripada tidur, ya kan? Mati itu kan tidur yang dalam kekekalan, kan tidak bisa bangkit lagi. Nah, ini berbicara kenapa banyak orang yang dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, pelayananmu, ibadahmu, doamu, pembacaan Alkitabmu, tahu semua. Tetapi engkau dikatakan hidup. Iya, hidup, padahal engkau mati. Nah, inilah yang disebut mati rohani, suam-suam kuku. Ini yang membedakan. Ya, Tuhan membedakan, ada orang yang on fire terus mencari Tuhan, tidak pernah letih lesu. Tapi ada orang yang karena pada awalnya sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang dikatakan dalam Wahyu 2, 4 dan 5, kembalilah ke kasih yang mula-mula. Tapi oleh karena mungkin ya dalam perjalanannya hidupnya itu mungkin ada gelombang silih berganti sehingga akhirnya letih lesu, kembali lagi akhirnya mencari Tuhan asal-asalan. Padahal Tuhan sudah bicara, wahai mereka yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan berkat. Artinya Tuhan itu rindu akan memulihkan jiwa kita yang letih lesu. Kata letih lesu itu menjadikan Anda hidup enggak, mati pun segan. Jadi ya udahlah, yang penting gereja ya gereja aja, nggak apa-apa. Kalau pelayanan, ya asal pelayanan, tapi tidak mencari sungguh-sungguh dalam kerajaan Allah. Atau hakikat Anda datang melayani Tuhan, hakikat Anda datang beribadah kepada apa sih? Nah ini banyak yang karena ketidakmengertian oleh firman Tuhan, maka Anda akhirnya menjadi letih lesu berat. Ingat, waktu wanita yang 12 tahun pendarahan, apa yang dia lakukan? Sebelumnya dia menggunakan, dia dikatakan bahwa segala harta bendanya telah dipakai dan habis untuk menyembuhkan dirinya. Tapi pada dia tahu sampai penyakitnya tidak sembuh, apa yang dia lakukan? Dia tidak memperhatikan harga dirinya untuk mendekat kepada Tuhan, dan dia berkata, asal ku pegang puncak jubahnya pun, aku yakin pasti aku sembuh. Nah inilah yang Tuhan mau pada setiap kita.
Jadi jangan sampai Anda tadi dikatakan mamon, Anda menggunakan kekuatan mamon dan kekuatan dirinya sampai habis ludes baru datang kepada Tuhan. Nah, ini persepsi yang salah. Ya. Wanita 12 tahun dia menderita dengan segala harta bendanya habis. Kenapa? Tahu ujung-ujungnya cari Tuhan. Kenapa? Nah, ini seperti tadi 5 gadis bodoh. Lu bawa pelita, kenapa nggak bawa minyak? Maaf kata, bodoh banget nggak sih? Tubal nggak sih? Nah, itu. Kalau kita merefleksi hidup kita, waduh iya ya. Yang 5 gadis bodoh itu, yang bawa pelitanya lah, dan bawa persediaan, yang tidak bawa persediaan, dia tahu. Nggak mungkin dia tidak dikasih tahu. Makanya kenapa disebut bodoh? Kalau Bapak Ibu ulangan coba anak-anak yang masih sekolah. Kenapa Anda, adik-adik bisa dapat nilainya 5, ada yang dapat 10? Kenapa yang 5? Nggak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena bodoh. Udah diajari, suruh ngapalin, nggak masuk-masuk otak. Karena apa? Asik dengan main gadgetnya. Ayo belajar, mama papa. Ayo belajar deh, belajar. Encak dulu. Iya kan? Akhirnya lupa. Capek main gadget, tertidur. Tahu-tahu pagi, ayo ulangan. Udahlah, Tuhan tolong saya. Mah, doain urapi aku. Tumpang tangan, mah. Biar ulangan hari ini dapat 100. Masuk akal? Nggak mungkin. Tuhan nggak mau tolong karena tahu Anda tidak melakukan pekerjaan yang sendiri tanggung jawab. Anda sebagai orang Kristen, sebagai tadi Anda sudah tahu, aku percaya. Sekarang tanggung jawab Anda sebagai orang percaya apa? Ini yang Tuhan katakan, tanya, mana tanggung jawabmu sebagai orang yang percaya? Nah, ada 4 hal yang harus Bapak Ibu ketahui, ya. Nah, bagaimana? Pertama, ya, kalau tadi dikatakan di Wahyu 3 ayat 1b, ayat 2, supaya Anda tidak menjadi orang yang termasuk golongan yang hidup tapi mati, seperti 5 gadis bodoh. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Apa yang Tuhan mau daripada kita? Bangun, bangunlah. Kata bangun berbicara apa? Jiwa Anda harus sadar. Ya, lah. Jiwa. Lah, supaya apa jiwa saya Tuhan mau bangunlah. Nah, di Roma 12 ayat 11 dikatakan jalan kerajinanmu benar. Oh, berarti saya hari-hari ini ternyata ibadah saya oleh karena ibadah karena diperintah oleh manusia, oleh karena diajak oleh teman, bukan karena penuh kesadaran bahwa kamu adalah orang yang sudah ditebus dan harganya telah lunas, yang mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata mengerjakan itu bahasa Indonesia, itu bukan apa ya, kalau bahasa Indonesia kalau awalannya mengerjakan, kata asalnya kan kerja, mengerjakan, ada awalan dikerjakan, artinya apa? Aktif. Kata aktif, Anda harus datang, Anda harus menyamperin, Anda harus bayar harganya, bukan dengan asal-asalan. Ya, jadi ternyata selama ini dulu rajin banget, seperti perangko nempel di amplop.
lama-lama cintanya sudah bersyarat. Ya, seperti siapa? Nggak ada di sini, karena semua cintanya semua tanpa syarat. Walaupun sudah gendut tetap mencintai. Walaupun masakannya tidak enak tetap mencintai. Demikian juga itu bukan monopoli suami istri, anak-anak pun. Iya kan? Kan begitu. Nah di sini ternyata kenapa bisa sampai terjadi? Nah, kalau Tuhan, kalau kita mengingat, ya sekarang begini, kita udah tahu pekerjaan Tuhan, kan tahu segala pekerjaanmu tidak ada yang sempurna. Tuhan gemes sih sebetulnya. Aduh, kenapa sih kamu disuruh begini, kerjanya begono, suruh rajin nggak datang, suruh pelayanan ibadah yang tar dulu. Banyak alasan. Kenapa sih? Nah, orang yang seperti ini Tuhan tetap pelihara. Kalau kita lihat di dalam Matius 12 ayat 20, guru yang patah terkulai ini berbicara, Anda udah semangat patahnya semangat. Oleh karena mungkin guru cintanya tidak terpenuhi. Uji bisa patah semangat nggak boleh? Banget. Bahkan ada yang bilang mendingan mati. Tapi bucin, ya. Tapi kalau patah hati kepada di hadapan Tuhan ini, bulu yang patah terkulai. Jadi sudah tidak ada harapan, tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tuh, begitu kasih Tuhan kepada kita, karena Dia sangat mengasihi jiwa-jiwa. Jadi kalau Anda itu udah, maaf kata, udah gergetan di hadapan Tuhan, atau Tuhan melihatkan, ini anak atau ini orang, nggak pintar-pintar ya, tapi Tuhan mau tetap welcome. Ayo. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, jadi kalau Anda hari-hari ini mungkin Anda letih lesu mulai dalam mencari Tuhan, bangunlah jiwamu. Katakan, hai jiwaku, kenapa aku kok jadi males ya mencari Tuhan? Ya, maka untuk itu bagaimana supaya Anda tetap rajin dalam melayani Tuhan, dalam ibadah, yaitu bangun dengan kerinduan. Mazmur 63 ayat 2, adakah Anda rindu pada Tuhan? Anda bisa tanya pada Anda diri masing-masing. Kehadiran Anda di tempat ini, pelayanan Anda di tempat ini didasarkan oleh karena passion Anda untuk ketemu Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Seorang kekasih kalau datang mau wakuncan, tujuannya pasti pakai bajunya pasti yang terbaik. Mungkin mau ketemunya jam 6, dari jam 2 sudah persiapan, pakai baju begono begini, longging segala dilihat cocok enggak. Iya kan? Pakai minyak wangi seliter, cok. Mandi itu Pak, mandi. Iya kan, dia 1 kilometer wangi. Karena apa tujuannya? Mau menyenangkan sang kekasih. Ya. Wah, ini doiku sukanya martabak. Wah, cari di gadget martabak yang termanis, terenak, terlaris. Iya kan? Oh, ternyata ketemulah yang di sini misalnya. Anda bawa, mintanya 1, Kak, mintanya 1 loyang aja. Karena tahu saking rindunya 2 loyang. Tujuannya mau apa? Biar sanggoi karun. Wah, luar biasa ini. Kakak saya, koko saya. Itu semua tujuannya apa? Menyenangkan kedua pihak.
Yang sang cewek itu sudah pakai baju dari tadi jam 2, ujung-ujungnya pakai baju itu juga kan? karena mungkin ya segala keterbatasan, tapi dicoba yang begini, begitu. Semua orang satu RT ditanya, pantas tidak nih pakai aku baju ini? Iya kan? Nah tujuannya apa semua itu? Untuk menyenangkan. Demikian juga sang kekasih cowok. Iya kan? Pasti, waduh, luar biasa lah. Karena saya juga pernah ngalami gitu. Iya, saya mengalami gitu. Ya kan? Nah, kembali lagi di sini. Jadi hal itulah yang mari bangun kerinduan. Nah, saya ini sudah patah arang sama Tuhan nih. Mungkin karena saya udah doa, udah bertalu-talu siang malam, ya bukan dari doa syafaat sampai doa sama langsung tuh kok belum dijawab. Mungkin sehingga Anda berkata, udahlah, nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah habis-habisan sama Tuhan. Mungkin ada persepsi yang seperti ini. Iya kan? Jadi maksud saya tetap bertahan karena Tuhan sedang menguji iman kita. Kok lama banget? Ya memang kalau orang lagi masuk di padang gurun, kalau bisa lewat padang gurun itu lewat aja. Tapi semua ini Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Itulah yang harus Bapak Ibu ingat. Jangan sampai wah Tuhan begini, udah pindah aja. Pasti ada habis gelap terbitlah terang. Bagi setiap orang yang berharap berseru. Ya. Banyak hal yang mesti Bapak Ibu perbaiki, ya. Nah, yang kedua, dikatakanlah kuatkanlah. Apa yang bisa kuat? Jasmaninya minum extra jos setiap hari, belum tentu Anda akan kembali kepada Tuhan pelayanan atau ibadah. Tapi di sini kita ingat Yosua ayat 1 dan 9, pasal Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allah menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Kenapa Tuhan minta jangan kecut dan tawar hatimu? Supaya hatimu tetap manis. Karena orang yang sudah kecut tawar hati, berarti Anda mendukakan Roh Kudus. Berarti sama saja Roh Kudus tidak menyertai kamu. Maka Anda makin terpuruk, dan terpuruk. Akhirnya hilang kenyang. Ya. Lah, iya tapi aku kan misalnya ya mungkin paling gampang, mungkin yang paling contoh yang paling masuk diterima di hati kan mungkin patah cinta. Ada yang patah cinta langsung haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya bukan. Ya harus begitu. Pasti ada shock. Bahkan sampai mendingan mati, ya kan? Bunuh diri, gitu. Saya enggak ya? Enggak, Pak. Nah, semangat. Ya ada semangat. Iya. Karena semua harapan sudah tertumpahkan kepada Sang Kekasih. Iyalah pasti. Dek, nanti kalau kakak gajinya segini, bangun rumah ini, rumahnya begini, ada keongnya di tengah. Ya, nanti kita tidur berdua di sini. Udah deh, asik. Cita-cita boleh setinggi langit, tapi keputusan di tangan Tuhan. Makanya kenapa ada orang yang menjual imannya demi apa? Bucin. Mau sama saya? Sesuai syarat ketentuan berlaku. 1,
lepaskan Yesus Kristus. Waduh. Saya udah mencari seluruh jagat raya, tidak ada orang yang seperti ini. Kalau Yesus bisa nanti bertobat lagi. Oke, waduh, tanda tangan kontrak. Bisa aja pikirannya dibutakan seperti itu. Karena kan Tuhan bilang, bukan yang terakhir, bukan yang awal dan terakhir, tapi yang terakhir yang bertobat itu yang diterima Tuhan, yang dihitung sama Tuhan. Kan begitu? Ada yang awal menjadi terdahulu, yang terdahulu menjadi terdahulu. Artinya bahwa kalau kamu hari ini dapat tobat, tidak apa-apa. Nanti pada waktu udah mendekati hari hanya kamu Tuhan, saya ampuni, saya mau percaya kepada-Mu. Firman Tuhan berkata, engkau diselamatkan kan, seperti penjahat yang ada di sebelah kanan atau kirinya Tuhan kan. Gampang kan sebetulnya. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu apakah kita nanti dalam perjalanannya kita masuk ke kategori 5 gadis bodoh, baru Tuhan datang, akhirnya maka ketok-ketok pintu, aku tidak kenal kamu. Itu yang masalahnya kan di situ. Ya, jadi harus apa yang harus untuk supaya tidak kuatkan dan teguh hatimu, jangan kecut dalam hati karena kamu tahu bahwa Tuhan menyertai kamu kemanapun kau pergi. Untuk itu Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, Roh Allah turun padamu karena Allah telah mengurapi kamu. Berarti kita harus selalu dalam pengurapan Tuhan. Orang yang hidup dalam pengurapan Tuhan, maka selalu dia melihat hidup ini optimis, ada pengharapan. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai kamu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan yang menguasai jagat raya dengan segala kehidupannya, dengan segala miliknya. Emas perak adalah ada padaku. Jadi kalau hari ini Anda mungkin mengalami masalah yang menurut Anda sangat krusial, kalau ini tidak ada pada saya mati. Tapi ingat bahwa Tuhan mengendali langit dan segala jagat raya, dan Dia yang mempunyai masakan kebutuhan yang ini. Tuhan tidak akan memenuhi kepada kita. Tinggal bagaimana sikap hati saya kepada Tuhan. Ini yang tadi dikatakan, jangan kecut dan tawar hati. Kalau Anda kecut tawar hati, Anda sebetulnya sudah melukakan Roh Kudus. Berarti Tuhan sudah tidak menyertai Anda. Kalau Anda udah berjalan tidak bersama Tuhan, bagaimana mujizat akan terjadi? Bagaimana yang mustahil menjadi tidak mustahil? Kan begitu. Nah ini yang kadang-kadang, aku kan udah berdoa, aku udah ibadah, tapi tidak menjaga hati, masih kecewa. Ini kenapa? Bisa kecewa, kepahitan, kecut tawar hati itu bukan karena Tuhan, bisa dari orang-orang sekitar kita. Semua izin Tuhan. Coba lihat, gua omongin sedikit, sakit hati enggak? Iya, sakit hati. Bagaimana orang yang tahu sakit hati? Bagaimana kita tahu orang yang sakit hati? Yanes, omongannya pasti jelekit, ketus. Kalau lebih parah lagi, tidak bersama-sama lagi dengan kita. Udahlah, nggak ada hopeng-hopengan sama kamu. Percuma. Kamu udah buat traktir, buat ini begitu, kamu selingkuh di sini kamu ya bisa aja gunting dalam lipatan misalnya. Jadi kita dengar kan, misalnya antara dua cewek atau dua cowok satu cewek, dua cewek satu cowok, akhirnya ini akhirnya apa? Ini ya itulah. Iya kan? Gunting dalam lipatan. Kalau orang lain aku ngerti. Ini
teman seperjalanan, teman sepelayanan. Coba. Anda nggak ngerti ya? Tapi kadang-kadang hati kan tidak bisa dipalsu kan? Betul? Hati tidak dipalsu. Nah, berarti kita kalau yang ditinggal seperti itu gimana? Gurita respon kita. Tiga jodoh, Pak. Nah, berarti Tuhan itu Maha tahu. Berarti kalau saya paksakan dengan dia, bukan kebahagiaan, tapi kebinasaan. Nggak apa-apa, dunia tidak sedaun kelor. Abang luas di Jawa. Pindah gereja. Oh, ya karena gua sebel lihat dia. Kalau dia lihat dia empet, gua nonjok. Misalnya. Berarti masih ada kepahitan. Ya habis cintanya udah lama banget sih, udah sekian tahun. Ya bisa aja sih, ya bisa aja lah. Ya. Makanya mari Bapak Ibu, kalau udah ketemu, udah iya sekata, udah jadilah cepat gitu. Ya supaya Anda, karena banyak godaan di depan kita. Oh lebih baik dari yang ini, coba tahan setahun, oh, kan? Jadi inilah yang tentunya tidak baik bagi kita. Maka sekali Yesus dalam Yesus. Yang ketiga, apa yang harus kita hidup dalam ketaatan? Apa yang harus kita hidup dalam ketaatan? Ya, pasti memang 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Intinya di sini, jangan hidup dikuasai hawa nafsu. Orang mungkin begini, bagaimana orang kalau kan begini, contoh hawa nafsu begini, saya punya cita-cita pengen punya mobil sendiri, ya. Kalau dikasih mobil lagi, gue nggak mau. Mobilnya harus yang bermerek kelas tinggi, misalnya Alfa. Oh boleh aja. Tapi jangan sampai Anda ini kan menjadikan Anda hidup cara gaya kerjanya kamu kan lebih semangat. Pulang kerja ngocek, pulang ojek nyabut apa jualan apa supaya pengajiannya bertambah-tambah kan, tidak cukup dari apa, dari gaji, ya kan, habis ngocek jadi pembantu misalnya, oh gajinya kasih nambah-nambah kan, tapi masalahnya kuat dah, ya kan. Nah di sini hawa nafsu itu biasanya atau passion ini yang mendorong hidup Anda semangat. Contoh, orang yang jatuh cinta sama dengan yang orang yang tidak. Artinya kembali lagi, passion dari inisiatif sendiri pasti lebih tinggi yang ada passion, yang jatuh cinta. Karena apa? Orang yang jatuh cinta selalu kepengennya apa? Berkumpul berdua, orang lain semua itu kontrak. Ya, kalau udah ikut Tuhan, mari belajar untuk hidup. Jangan dikendalikan oleh hawa nafsu atau kehendak bebas kita, karena di ayat 1 Petrus ayat 14, yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi udah bodoh dikuasai hawa nafsu, pokoknya aku udah mau tahu, ngeyel gitu loh ya. Contoh ini realita kehidupan orang Kristen. Mengampuni gampang apa susah? Pero gampang apa susah ngampuni? Gampang tuh kata papi. Tapi kalau yang nyakitin, misalnya udah ditolong nipu, kira-kira gimana? Papanya Vero mau ngampuni, udah ditolong nipu, memfitnah lagi. Gampang susah. Pilihan amannya begitu. Nah, apa kata firman? Ibu Vero, mamanya Vero, apa kata firman? Kamu harus tahu dong, supaya Anda tidak disebut bodoh. Apa firman Tuhan berkata? Mengampuni. Iya, mengampuni. Oh, tapi karena dikuasai hawa nafsu enak aja. Gue nggak rela, gue nggak sudi datengin dia. Nah, bisa nggak? Bisa, karena free will.
Tapi kalau orang yang taat, oh kata Tuhan ini, Tuhan tolong saya sebetulnya, kalau perlu nonjok. Tapi kau berkata, kalau aku tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni saya, celakalah aku. Maka dengan ditemenin satu RT, didoain sama pendetanya supaya orang tersebut mampu dan kuat. Akhirnya mampu dan kuat, melepaskan pengampunan dan rangkul-rangkulan. Padahal hanya sudah sampai 5 menit terjadi pemulihan. Lah ini yang dirindukan Tuhan. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak mau melakukan hal ini karena masih dibalut dengan free will. Sorry, siapa dia? Kamu kan baru ada kemarin misalnya. Saya ini MTH, saya lebih tahu. Nah, itu lah ini, ya. Maka kalau kita lihat coba bandingkan dengan Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Wow. Kata pinggangmu tetap berikat artinya Anda tidak bisa bergerak kemana-mana mengikuti free will. Dan pelitamu tetap menyala. Jadi tetap menyala. Jadi kalau Anda akan tetap dalam ketaatan tidak lain tidak bukan, Anda harus dalam pengurapan Tuhan. Kalau Anda free will, Anda yang akan bergerak dan Anda dikuasai oleh free will. Dan Anda kalau sudah seperti ini, ya, nggak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sorry ya, saya bukan mengejek, karena Anda hidup oleh karena free will, bukan karena kehendak Tuhan. Bahaya kan? Nah, jadi tekun yang terakhir ada tetap tekun mencari Tuhan, seperti dalam Yesaya 2 Tawarikh ya, 2 Tawarikh 12 ayat 14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Jadi kalau semangatnya Anda semangatnya tidak kontinuitas, ya tekun, enak nggak enak tetap mencari Tuhan, enak nggak enak tetap pelayanan. Ini katakan mencari Tuhan tetap dengan optimal ya, bukan asal-asalan, bukan. Melayani juga dengan optimal. Yang penting Tuhan pasti menyenangkan pelayanan aku. Tuhan disenangkan oleh karena pelayanan. Nah, ini yang menjadi paradigma. Dan yang penting layani aja, enggak ada apa-apa. Nah ini tetap tekun mencari Tuhan. Jadi kesimpulan, keputusan saya menentukan apakah saya sebagai 5 gadis bodoh ya, yang hidup dikuasai oleh kehendak bebas saya, artinya tidak taat kepada kehendak Tuhan, atau saya memilih sebagai gadis bijaksana yang hidupnya ya, yang tadi dikatakan empat problem itu ya, atau empat hal yang harus Anda lakukan. Tanpa itu Anda terjebak, sebetulnya Anda masuk dalam klasifikasi gadis bodoh. Celaka Anda, celaka. Jadi mari Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita berkomitmen masing-masing. Ada 4 hal tadi yang minimal Anda lakukan supaya Anda tetap dalam tracknya 5 gadis bijaksana. Amin. Bapa, kami mengucap syukur terpujilah nama-Mu. Kalau hari ini kami telah dicerahkan supaya kami tetap tidak menjadi masuk klasifikasi gadis bodoh dan tidak bijaksana. Untuk itu Tuhan, kami mau bertekun, kami mau berusaha sungguh-sungguh. Kami akan menjaga hati, kami hidup dalam ketaatan, mengalahkan kehendak bebas kami, supaya apa yang telah kami terima, apa yang kami telah miliki menjadi sempurna di hadapan-Mu. Dan Engkau datang kali kedua, kami dapat telah bercacat. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri saudara. Kita akan bacakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan kawan dan nyaman yang maha kuasa akan mendapat pada Tuhan tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan merasakan kau dan dengan aku dan dengan kesabaran yang busuk, dengan kayaknya yang
tembok. Engkau usah takut terhadap setan malam, terhadap anak yang terbang di waktu siang, terhadap kesabaran yang berjalan di dalam gelap, terhadap yang keluar yang menunggu di waktu dekat. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya melihat dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi adalah kuat tempat perlindunganmu. Maka petaka tidak akan menimpa kamu dan ulah tidak akan mendekat kepada jemaahmu. Sebab mereka yang diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau segala jalanmu. Mereka akan dapat batas tangannya supaya kamu menjauh terang kepada batu. Singa dan ular kehidupan kau lampaui, kau menginjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertainya sesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kulihatkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan bacakan Pentakosta yang ketiga. Ya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari angkat persembahanmu di hadapan Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah kami Tuhan, kami diberkati, dan apapun yang kami bawa di hadapan Tuhan, persembahan kami melalui pujian dan penyembahan, Tuhan boleh dengar dari surga dan memberkati kami setiap yang mengasihimu dan menyembahmu dengan sungguh-sungguh. Kami angkat persembahan kami di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ke depan dengan apa yang boleh ada pada kami. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami, dan kami percaya terus ada makanan di meja kami. Terus kami Tuhan diberkati dengan kesehatan, kekuatan sepanjang minggu ke depan, sehingga hari Minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama kembali. Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati gereja kami, gembala kami Pak Hendro dan Ibu Lydia dan keenam anaknya dan cucu mantunya. Biarlah Pak Hendro semakin dipenuhi hikmat marifat daripada Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan terus melingkupi Pak Hendro. Panjang umur, kasih setia Tuhan terus ada baginya. Diberkati dalam pekerjaannya, pelayanannya. Apapun yang dia lakukan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Kami mengasihi dan kami terus menopang pelayanan beliau sehingga sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Biar nama Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kami akan nyanyikan doa yang habis. Pelindungannya turun atas kita oleh karena hidup kita senantiasa taat, tekun dan setia, tetapi dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasihnya anak yang tunggal Yesus Kristus,
serta di dalam persekutuan yang mendengar dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Bahkan Tuhan yang sendiri berjanji untuk datang kali kedua pasti menyebut kita semua hati yang hati permai bagi hidup tetap percaya takut akan Tuhan dan berkenan. Katakan amin. Hari ini saudara, Tuhan Yesus memberkati.